Hello everyone, my name is Taufik and in this video I would like to discuss about structure and written expression skills 30 until 36. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai structure and written expression skills 30 sampai dengan 36 mengenai verbs. Sebelumnya kita akan membahas mengenai bentuk dari verbs terlebih dahulu. Every verb can have several different forms. Setiap kata kerja atau verbs bisa memiliki beberapa bentuk yang berbeda-beda. In grammar books, we often see lists of irregular verbs that include these three forms. Di dalam buku grammar, kita seringkali melihat daftar verb irregular atau kata kerja yang tidak beraturan yang termasuk ke dalam tiga bentuk. Seperti ada best form, past form, dan past participle. Sebagai contoh, ada kata go, kemudian bentuk keduanya adalah when, bentuk ketiga adalah gone, ada come, came, come, eat, ate, eaten, or walk, walked, worked. And the best form can also be called the plain form or the present form. Dan base form itu juga bisa disebut sebagai plain form atau present form. For regular verbs, the past and past participle form add ed to the verb. Dan untuk kata kerja yang berjeniskan beraturan atau regular, past dan past participle kalian cukup menambahkan kata ed di belakangnya. However, meskipun begitu, there are many irregular verbs whose forms are hard to predict. Di sana juga terdapat banyak sekali bentuk irregular atau bentuk kata kerja yang tidak beraturan yang cukup sulit untuk diprediksi. Yang kita butuhkan hanyalah untuk memorize those. Kita hanya perlu untuk menghafal atau mengingat bentuk-bentuk yang tidak beraturan tersebut. Verbs also have a present participle form that ends in ing. Kata kerja juga mempunyai present participle, seperti adanya tambahan ing di belakangnya, seperti going, coming, eating, dan lain sebagainya. For example, here are the main form of a few verb. Sebagai contoh, di sini ada beberapa bentuk utama dari adanya verb. Ada base form itu seperti present form, yaitu ada regular, ada walk, love, rob, explain. Ada bentuk irregularnya yaitu adalah be, have, do, sing, cut. Kemudian ada bentuk past atau masa lampau atau bentuk kedua dari present tense. Ada walked, loved, robbed, explained. Ada was, were, had, did, sang, cut. Ada sang dan cut. Kemudian ada past participle. Ini adalah bentuk ketiganya. Untuk regular adalah mempunyai jenis yang sama. Sedangkan untuk irregular atau kata kerja yang tidak beraturan memiliki bentuk yang berbeda. Untuk be, bentuk ketiganya adalah menjadi been, have menjadi had, do menjadi done, sing menjadi sang, cut menjadi cut. Kemudian present participle. Ada regular menjadi verb ing, tambahin verb ing menjadi walking, loving, robbing, explaining. Untuk irregular menjadi being, having, doing, singing, dan cutting. We can combine these forms with helping verbs like be and have to make all the verb tenses of English. Here are the verb tenses related to the present time. Dan di sini kita bisa mengkombinasikan bentuk dari form dengan verb seperti be dan have untuk membuat semua verb tenses dari English di dalam bahasa Inggris. Dan di sini ada beberapa tenses yang berhubungan dengan present times. Seperti ada simple present sebagai contoh, I often walk to school. He often walks to school. Yang mana simple present di sini membahas mengenai habitual or repeating action. Membahas mengenai aktivitas yang terjadi secara berulang-ulang atau kebiasaan. Dan ada present progressive atau present continuous. Sebagai contoh, I'm walking now, he is walking now. Di sini membahas mengenai a current action.
atau aktivitas yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga terdapat present perfect. Seperti contoh, I have already walked 5 miles. He has already walked 5 miles. Di sini membahas mengenai an action that began in the past but continues to be true. Sebuah aktivitas yang dimulai di masa lampau tetapi masih berlanjut sampai dengan sekarang. A past action that could happen again, dan yang mana aktivitas yang terjadi di masa lampau tersebut masih bisa terjadi sampai dengan selanjutnya atau sampai dengan sekarang. A present perfect progressive atau present perfect continuous. Sebagai contoh, I have been walking for an hour. He has been walking for an hour. Sebagai contoh, artinya adalah saya sudah berjalan selama selama 1 jam. Yang dimana maksudnya adalah an action that began in the past but is continuing now. Sebuah aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau dan sampai dengan saat ini masih berlanjut. Intinya adalah di sini terdapat 4 jenis tenses yang masih membahas tentang mengenai present times. Pertama adalah simple present, membahas mengenai aktivitas atau kebiasaan. Ada present progressive, membahas mengenai aktivitas yang sedang terjadi. Present perfect, membahas mengenai aktivitas yang telah terjadi. Present perfect progressive, membahas mengenai aktivitas yang telah terjadi dan sedang berlangsung sampai dengan saat ini. Here are the verb tenses related to the past time. Dan di sini terdapat beberapa tenses yang berhubungan dengan masa lampau. Yang pertama adalah simple past. Sebagai contoh, I walked to school yesterday. Saya berjalan ke sekolah kemarin. Di sini membahas mengenai kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Yang kedua adalah past progressive atau past continuous. Sebagai contoh, while I was walking to school, I stopped at Starbucks. Sementara saya sedang berjalan ke sekolah, saya berhenti di Starbucks. Di sini artinya adalah membahas mengenai a past action that was happening when it was interrupted by another. Sebuah aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau dan yang mana terhenti oleh suatu hal. Kemudian yang ketiga terdapat past perfect. I had walked to school many times before I bought a car. Saya telah berjalan ke sekolah beberapa kali sebelum akhirnya saya membeli mobil. Yang artinya adalah a past action that was completed before a second past action. Sebuah aktivitas yang telah terselesaikan sebelumnya dan akhirnya aktivitas atau kejadian kedua terjadi. Di sini yang dimaksud adalah aktivitas yang terjadi yang sudah selesai adalah berjalan dan aktivitas kedua yang selesai adalah membeli mobil. Kemudian terdapat past perfect progressive atau past perfect continuous. Sebagai contoh, I had been walking for 2 hours by the time I stopped. Yang mana artinya adalah an action that began in the past before a second past action, with emphasis on the duration of the action. Artinya adalah membahas mengenai aktivitas yang dimulai di masa lampau sebelum akhirnya terselesaikan di aktivitas yang selanjutnya terjadi di masa lampau. Yang artinya adalah saya sudah berjalan selama 2 jam, akhirnya terhenti di by the time I stop, yang mana akhirnya saya berhenti. Next, kita lanjut ke membahas mengenai verb tenses relate to the future times. Membahas mengenai verb tenses yang mana berhubungan dengan masa depan. Di sini terdapat beberapa tenses. Yang pertama adalah future with be going to. Seperti contoh, I'm going to walk soon. He is going to walk soon. Saya akan berjalan segera. An event in the future, especially one already planned. Membahas mengenai kejadian di masa depan yang mana terutama sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua adalah future with will. I will walk tomorrow. Saya akan berjalan besok.
an event in the future, especially one that is scheduled or expresses strong desire to do something. Sebuah aktivitas atau kejadian yang di masa depan yang mana sudah di schedule, sudah direncanakan sebelumnya dan memiliki keinginan yang kuat untuk melakukannya. Kemudian terdapat future progressive atau future continuous. I will be walking at 10 tonight, 10 o'clock tonight. Saya akan berjalan di jam 10 malam ini. An action that will be taking place at some point in the future. Sebuah aktivitas atau kejadian yang mana akan terjadi di masa depan pada waktu tertentu atau suatu hal yang detail. Kemudian ada future perfect. By the time I graduate, I will have read 100 textbook. Di sini yang dimaksud adalah an action that will be finished by a specific time in the future. Sebuah aktivitas yang akan terselesaikan di waktu yang spesifik di masa depan. Kemudian tenses yang terakhir adalah future perfect progressive atau future perfect continuous. Sebagai contoh, by the time I get to school, I will have been walking for an hour. How long an action has been happening at the future point, focus is on the duration. Di sini, seberapa panjang aktivitas itu sedang terjadi di masa depan. Di sini berfokus terdapat sebuah aktivitas yang terjadi. Di sini dia bilang, I will have been walking for an hour. Di masa depan nanti ketika saya pergi ke sekolah, saya akan berjalan kurang lebih selama 1 jam. With the helping verb have or one of its form, ada have, has, had, having, use a past participle to form one of the perfect tenses. Dengan menggunakan verb yaitu ada have, yaitu biasanya digunakan untuk past participle. Seperti ada we have finished our homework already. Kita telah menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian ada I don't remember having heard the song. Saya juga tidak mengingat tentang si lagu ini. Kemudian intinya adalah have. Have itu biasanya have, has, had, dan having biasanya diikuti oleh bentuk ketiga, yaitu adalah finished. Di sini ada heard dan lain sebagainya. Dan di bawah ini adalah contoh dari yang tidak tepat, yaitu kata have diikuti oleh verb ing atau bentuk kedua. Itu menjadi incorrect. Seperti contoh, ada have, ada finish, finishing, have diikuti oleh so, bentuk kedua ada have menggunakan bentuk pertama. Dan intinya adalah di sini yang menjadi perhatian adalah kata have harus diikuti oleh bentuk ketiga. Kemudian with the helping verb be or one of its form ada am, is, are, was, were, be, been, being, use a present participle to form one of the progressive tenses. Untuk kata be atau am, is, are, was, were, be, been, dan being harus diikuti oleh present progressive tenses, yaitu adalah verb ing. Sebagai contoh, we are watching a movie right now. Kita sedang menonton film saat ini. Kata are di sini langsung diikuti oleh verb ing, yaitu adalah watching. Kemudian terdapat kata were diikuti oleh studying. Atau juga kita diikuti oleh past participle to form the passive voice. Sebagai contoh, these pictures were drawn by Mrs. Smith students. Dia bilang were di sini langsung diikuti oleh drawn atau bentuk ketiga. Yang ketiga adalah selanjutnya nobody enjoys being laughed at. Kata being langsung diikuti oleh bentuk ketiga. Dan di bawah ini adalah susunan kata yang tidak tepat, yaitu ada everyone listening to music, the soccer players were play all afternoon. Kata were di sini langsung diikuti dengan play yang seharusnya adalah verb ing, menjadi playing kata seharusnya.
Begitupun dengan yang contoh ketiga adalah my hamburger was ate by my dog. Kata eat di sini kurang tepat, seharusnya adalah diikuti oleh verb ing menjadi was eating dan satunya lagi dan sebagainya. These words are called modal. They are kind of helping verb. Kata di bawah ini disebut sebagai modal dan mereka digunakan sebagai berjeniskan verb yang membantu. Sebagai contoh di sini ada can, could, will, would, shall, should, may, might, must, had, better. Kata modal, ketika kalian menggunakan modal, di sana kalian tidak perlu menambahkan kata s di kata selanjutnya. When the subject is he, she, or it. Ketika si subjeknya berjeniskan he, she, or, atau it. Sebagai contoh, we might go to the beach tomorrow. Kita akan pergi ke pantai besok. Kemudian kata Tom might go to the beach, he might go to the beach. Kata we di sini yang berjeniskan plural menggunakan might dan Tom di sini yang berjeniskan nama orang tetap menggunakan might, tidak ada tambahan s setelah kata might. Kemudian poin yang ketiga adalah after modals, use the best form of the verb. Setelah kalian menggunakan modals, kalian harus diikuti oleh best form atau present form. Sebagai contoh di sini, most soccer players can run very fast. Kata can di sini adalah modals, langsung diikuti oleh best form atau present tense, menjadi run. Yang keempat adalah be careful not to make mistakes like this. Usahakan kalian tidak membuat kesalahan seperti bawah ini. I might to buy a new car sometimes soon. Di sini kata might langsung diikuti menggunakan kata to buy, yang seharusnya adalah langsung menjadi buy. Jadi kata to dihilangkan. Yang kedua adalah the composer can write beautiful music. Kata can di sini menggunakan kata s dan itu adalah menjadi kurang tepat. Yang ketiga adalah the composer can write beautiful music. Kata writes di sini itu bukanlah bentuk dari base form. Dia menambahkan artikel menjadi s, menjadi writes. Dan seharusnya adalah menjadi writes saja. Things to watch out for mixing verb tenses. Make sure the verb tenses match with the meaning. Don't change tenses without a reason. Yang perlu diperhatikan adalah kalian harus menggunakan tenses yang sesuai dengan makna yang diberikan dan kalian tidak boleh merubah tenses tanpa ada alasan. If you see a sentence that has both present and past tenses verbs, it might be a mistake. Jika kalian melihat sebuah sentence, sebuah kalimat yang menggunakan dua buah present atau past verb secara bersamaan, bisa dibilang itu merupakan struktur atau kalimat yang kurang tepat seperti di bawah ini. When I visited Las Vegas, I see a show. Di sini menggunakan past tense, ada visited. Kalimat kedua menggunakan present tense. Bisa dibilang bahwa kalimat ini bukanlah kalimat yang tepat. Kemudian, sometimes it's okay to mix verb tenses if that fit the meaning of the sentence. Dan terkadang juga kalian boleh mencampurkan tenses jika yang dimaksud adalah sebuah tenses yang tepat atau logic ya, atau make sense. Seperti contoh, I did my homework yesterday, so now I have free time. Saya sudah mengerjakan tugas saya kemarin, jadi sekarang saya mempunyai waktu yang banyak. Saya mempunyai waktu kosong. Di sini kalimat di sini bisa dibilang logic atau make sense. Kemudian selanjutnya adalah the present perfect tense is formed with have plus past participle. It often describes event that starts in the past and lasts until now. Sebuah present perfect dibentuk dengan have ditambah dengan past participle atau bentuk ketiga. Dan biasanya dideskripsikan menjelaskan sebuah kejadian yang dimulai di masa lampau dan terselesaikan sampai dengan saat ini. Seperti contoh, Bob has studied French for 4 years until now. Bob telah belajar bahasa Prancis selama 4 tahun sampai dengan saat ini.
Kemudian yang kedua, the present perfect tense is formed with had plus past participles. Bentuk dari past perfect dibentuk dengan had ditambah dengan past participles, yang mana itu mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau sebelum adanya kejadian langsung berlangsung. Kejadian lain berlangsung. Sebagai contoh, Bob had studied French for 4 years before he stopped. Bob telah belajar bahasa Prancis selama 4 tahun sebelum akhirnya dia berhenti. Be sure to use the correct tense to fit the meaning. Usahakan kalian menggunakan tenses yang sesuai agar menyesuaikan dengan makna yang dimaksud. Some combinations don't work together. Beberapa kombinasi itu tidak bekerja dengan baik. Seperti contoh, Bob had studied French before he decides to stop. Di sini menggunakan past perfect dan juga present. Biasanya mereka tidak digunakan secara bersamaan. Begitupun dengan contoh yang lainnya. Di sini sometimes expression are usually used with particular tenses. Even though these rules doesn't work 100% in real life, they are commonly followed on the TOEFL. Beberapa penanda waktu biasanya selalu digunakan dalam tenses. Walaupun begitu, aturan ini tidak 100% digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka biasanya diikuti atau digunakan di dalam TOEFL. Seperti contoh, ini adalah penanda waktu dari simple past menggunakan 2 years ago atau last time atau in. Kemudian ada present perfect atau present perfect progressive biasanya menggunakan since, by now, lately, recently, for. Dan juga ada present perfect, ada past perfect, ada by the time, ada for, dan lain sebagainya. Oke, summary. In this section, you have learned about this thing. Dalam kesimpulannya adalah dalam video ini, kalian sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai verbs have several different forms. Mengenai verb yang mana memiliki beberapa bentuk. Dan juga verb can be used in many different tenses. Dan verb bisa bisa digunakan dalam beberapa tenses. Yang ketiga adalah it's important to form verb tenses correctly and to use them with appropriate time expression. Itu sangat penting dalam membentuk tenses dengan baik dan juga menggunakan mereka di time expression atau penanda waktu yang tepat. I think that's enough for my discussion, and you can download this presentation in the link that I have added on the description in this video. Kalian bisa download the presentation ini, PPT ini di link yang sudah saya taruh di bagian description. And thank you very much for your attention and see ya.